Shalom, selamat siang Oma Opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tiba saatnya kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya marilah kita datang merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk berdoa minta pertolongan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa, Allah yang Maha Kasih, Allah yang senantiasa melihara kami, menjaga kami, melindungi kami, melimpahkan berkat-berkat bagi kami, terutama kesehatan, kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Firman yang akan menjadikan kekuatan bagi iman kami, penghiburan bagi jiwa kami. Kami mohon dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, kiranya Tuhan mengurapi kami. Mampukan kami untuk dapat melakukannya di dalam kehidupan kami. Dan kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan juga Tuhan urapi, layakkan Tuhan. Biarlah apa yang disampaikan ini menjadi berkat bagi setiap orang yang mendengarkannya. Terima kasih Allah Bapa, di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini adalah dari 1 Tawarik 29 ayat 10 sampai dengan 19. Temanya adalah nyanyian pujian Daud. Lalu Daud memuji Tuhan di depan mata segenap jemaah itu. Berkatalah Daud, "Terpujilah Engkau ya Tuhan Allahnya Bapa kami Israel, dari selamanya sampai selama-lamanya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi, itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dan tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada-Mu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Sebab kami adalah orang asing di hadapan-Mu dan orang pendatang, sama seperti semua nenek moyang kami, sebagai bayang-bayang hari-hari kami di atas bumi, dan tidak ada harapan. Ya Tuhan Allah kami, segala kelimpahan bahan-bahan yang kami sediakan ini untuk mendirikan bagi-Mu rumah bagi nama-Mu yang kudus adalah dari tangan-Mu sendiri, dan punya-Mu lah segala-galanya. Aku tahu, ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, Bapa-bapa kami, peliharalah untuk selama-lamanya kecenderungan hati umat-Mu yang demikian ini. Dan tetaplah tujukan hati mereka kepadamu. Dan kepada Salomo anakku, berikanlah hati yang tulus sehingga ia berpegang pada segala perintah-Mu dan peringatan-Mu dan ketetapan-Mu, melakukan segala-galanya dan mendirikan bait yang persiapannya telah kulakukan. Demikian firman Tuhan. Apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan pada siang hari ini melalui perikop pembacaan firman Tuhan adalah aku mengingat perbuatan-Mu ya Tuhan. Memang tidak bisa dipungkiri, seiring bertambahnya usia, ingatan kita semakin menurun. Tetapi hal itu adalah hal yang biasa saja, hal yang normal saja. Tidak perlu dikhawatirkan. Itu sepertinya memang sudah seperti hukum alam seperti itu. Apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ingatan menjadi hal yang penting bagi kita, terutama ketika kita berkomunikasi dengan teman yang sebaya, bahkan dengan keluarga. Walau realita yang dihadapi oleh kita, yaitu penurunan daya ingat, tetapi kita, oma opa, senantiasa tentunya mau mengingat karya yang Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itulah yang akan menjadi perenungan kita. Yang kita baca tadi, firman Tuhan yang kita baca tadi. Dari seorang raja yang bernama Daud. Kita tahu bahwa Daud adalah seorang raja yang besar, seorang raja yang disegani, raja yang diberkati oleh Tuhan. Dari seorang gembala yang biasa saja. Kemudian dia mengalahkan Goliat, awal cerita perjalanan hidupnya. Dan kemudian menjadi panglima perang. Dan ketika dia berperang, Tuhan memberikan kepada dia kemenangan-kemenangan. Dan kemudian ketika Saul tidak setia kepada Tuhan, Daud menggantikan Saul menjadi raja. Dan ketika dia menjadi raja yang sangat luar biasa, raja yang diberkati oleh Tuhan. Dia memiliki kekayaan yang luar biasa, dia juga memiliki pasukan yang baik. Tetapi yang kalau kita baca pada saat ini, ayat yang kita baca pada saat ini, Daud tidak menyombongkan diri. Apa yang dikasihi Tuhan? Dalam ayat 10-12 ada banyak yang telah dijalani oleh Daud, seperti yang saya ceritakan tadi. Dan perikop ini adalah mendekati akhir dari hidupnya. Di masa akhir hidupnya, pujian dan ucapan syukur dari diri Daud itu melimpah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang kuat, Tuhan yang mulia. Meskipun ia adalah seorang raja yang berkuasa, berdaulat, tetapi sumber segala-galanya dalam hidupnya ialah dari Tuhan Allah. Tuhan adalah pusat dari kehidupan. Maka kekayaan, kehormatan semestinya dikembalikan padanya. Ketika manusia menjadi seorang yang berkuasa, itu
semua pemberian daripada Tuhan. Itu adalah amanah daripada Tuhan. Dan Daud menjalankan dengan sangat baik sebagai seorang raja dan juga sebagai seorang pelayan Tuhan. Apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus dalam ayat 13 sampai dengan 14 mengingatkan betapa bersyukurnya ia dengan apa yang sudah Tuhan lakukan di dalam hidupnya. Ia menunjukkan kesiapaannya dengan pernyataan, siapakah aku ini? Dan siapakah bangsaku? Ia adalah seorang yang terhormat. Demikian juga bangsanya. Namun sesungguhnya pernyataan tersebut menjelaskan ketidaklayakan. Meski ia adalah seorang yang hebat dan berkuasa, tetapi kekuasaan itu merupakan pemberian daripada Tuhan. Ia hendak mengungkapkan betapa kecil dan rendahnya dirinya di hadapan Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Juga memberikan apa yang sepatutnya dipersembahkan kepadanya, yaitu dengan memuliakan nama Tuhan. Apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ayat 15 dan 16. Daud hendak mengungkapkan bahwa ia bersama seluruh bangsa Israel, bahkan nenek moyang, merupakan orang yang terus-menerus melakukan perjalanan. Artinya perjalanan yang meski dirasa sangat panjang, tetapi kenyataannya adalah sangat singkat. Di tengah singkatnya waktu, ia merefleksikan dirinya yang sudah lanjut usia. Dalam perjalanan hidup yang diliputi oleh bayang-bayang yang syarat dengan kesia-siaan, kesementaraan, dan ketidakpastian. Tidak ada hal yang patut dibanggakan atau bahkan disimpan di bumi, karena semuanya akan ditinggalkan. Oleh karenanya Tuhan menolong dan memampukan Daud untuk memberi dari apa yang dia punya. Tuhan adalah sumber berkat, sumber segala-galanya. Ia adalah juga yang Maha Kuasa, di mana manusia pun mesti mengungkapkan pengakuan tersebut. Apa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Respon yang terpenting ketika memberikan persembahan yaitu dilandasi dengan ketulusan dan kerelaan. Sikap-sikap ini lahir dari hati yang dilimpahi dengan rasa syukur pada Allah. Dan itu terlihat dalam kehidupan. Sebagaimana yang direfleksikan oleh Daud dalam ayat yang ke-17. Apa yang dikasih Tuhan, sementara ayat yang 18 yang mengabarkan Tuhan Allah yang mengikat janji daripada Bapa Israel mulai dari Abraham dan terus berlangsung hingga ke generasi berikutnya, menandakan kesetiaan Tuhan. Dan harapan hal yang sama juga dimiliki oleh umat Tuhan dalam hati mereka. Apa yang dikasihi oleh Tuhan, lalu Daud melanjutkan pernyataan dengan meminta kepada Salomo anaknya untuk melayani Tuhan dengan hati yang tulus ikhlas.
Daud tidak berdoa agar Tuhan membuat Salomo kaya, hebat, terpelajar. Tetapi yang jauh lebih penting yaitu bahwa Tuhan akan menjadikannya tulus, saleh, benar, setia, dan berbakti kepada Tuhan. Daud juga mempunyai rencana untuk membangun bait yang telah dimulai persiapannya. Ayat-ayat di atas hendak memperlihatkan di tengah usia yang semakin lanjut, Daud memiliki ingatan yang kuat akan kebaikan Tuhan. Tuhan yang senantiasa menolong dan memampukan ia sebagai raja atas Israel. Tuhan yang terus setia dan memenuhi setiap janji bagi dirinya dan bagi bangsanya. Meskipun kematiannya yang hampir mendekati dirinya, hatinya diliputi dengan limpahan syukur dan mulut yang ingin memuji kebesaran nama Tuhan. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita merefleksikan firman Tuhan tadi, pengalaman Daud, Raja Daud menjelang akhir hidupnya yang diliputi dengan syukur dalam hidupnya. Meski kita tahu bahwa Daud pernah mengecewakan Tuhan dengan perbuatannya terhadap Batseba dan Uria. Melalui Nabi Nathan, Daud mendapat teguran, namun setelah itu ia menunjukkan etikat untuk menjadi raja yang baik. Oma opa yang dikasihi oleh Tuhan, gambaran Daud merupakan gambaran manusia pada umumnya yang tak luput dari kekeliruan. Tetapi ada upaya untuk memperbaiki diri. Tuhan juga memberikan kesempatan bagi dirinya dan senantiasa melimpahkan cinta kasih-Nya. Terlebih sebagai usia yang lanjut, kita dapat membayangkan kondisi fisik yang tidak lagi sama seperti muda. Waktu itu, waktu yang dulu, Daud seorang yang gagah, kuat, perkasa, populer di masanya. Tetapi perlahan semuanya bisa memudar. Namun ada yang tidak pernah pudar di dalam diri Daud, yaitu kerinduan yang terus mengingat karya perbuatan Tuhan di dalam hidupnya. Oma apa yang dikasihi oleh Tuhan, ada beberapa hal yang penting yang dapat dipetik melalui pengalaman hidup Daud. Yang pertama adalah pengakuan bahwa Tuhan merupakan pusat dan sumber dari segala-galanya. Ketika manusia memiliki kesehatan, kekuasaan, kekuatan, itu semua adalah pemberian dari Tuhan. Tuhanlah yang menjadi sumber berkat. Yang kedua, ada apa yang ada di bumi. Sifatnya sementara. Tidak ada satupun di bumi ini yang abadi. Semuanya akan lenyap dan tidak dapat dibawa saat mati. Maka manusia dipercayakan untuk mengelola apa yang sudah Tuhan berikan. Yang ketiga adalah memiliki kerendahan hati.
tidak menyombongkan diri. Hal ini menjadi catatan penting ketika Daud menyatakan siapakah dirinya di hadapan Tuhan. Di dunia ini, ia adalah seorang raja yang berkuasa. Tetapi di hadapan Tuhan, ia sama seperti manusia yang lainnya. Begitu kecil, tidak layak. Tuhan yang maha besar. Tuhan yang maha kuasa. Yang keempat adalah kesetiaan Tuhan. Dari satu generasi ke generasi berikut, ini terlihat ketika jadi janji Tuhan yang senantiasa memelihara Daud dan keturunannya, bahkan nenek moyangnya di masa lampau. Apa yang dikasihi oleh Tuhan, maka dari 4 hal di atas kita dapat terus mengasah kemampuan ingatan akan hal-hal yang baik dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Tuhan. Karena dengan mengingat perbuatan Tuhan, selalu ada kekuatan yang baru. Dengan mengingat perbuatan Tuhan, maka ada pengharapan yang dilandasi dengan ketekunan. Dengan mengingat perbuatan Tuhan, selalu ada kesaksian hidup yang terpancar dan dirasakan bagi keluarga dan orang-orang di sekitar kita. Meski fisik yang semakin melemah dan kadang memudarnya sebagian ingatan, tetapi ingatan akan pertolongan Tuhan membuat spiritualitas kita semakin tangguh. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita. Amin. Dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita akan mengakhiri ibadah kita dengan menaikkan doa syafaat dan doa persembahan. Mari kita berdoa. Kembali kami datang di hadirat-Mu, ya Allah Bapa. Kami belajar dari Daud yang melimpah ucapan syukurnya, memuji nama Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam hidupnya. Kami percaya bahwa Tuhan juga
menyertai kami. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang terbaring sakit, kiranya Engkau jamah, Kau sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk pendeta jemaat, Bu Pendeta Maria, Tuhan berikan kesehatan, kekuatan, berkati juga keluarganya, anaknya. Kami berdoa untuk para penetua, Tuhan berkati mereka dan keluarganya, berikan semangat untuk melayani Tuhan. Kami berdoa untuk semuanya Tuhan, Kau lawati mereka. Kami berdoa untuk bangsa kami, biarlah pandemi ini cepat berlalu. Karena kami rindu untuk bersekutu kembali di rumah Tuhan, memuji, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Allah Bapa, pada saat ini juga kami mengumpulkan persembahan yang kami sadari betul semuanya berasal daripada-Mu. Berkati persembahan yang kami kumpulkan ini agar berguna bagi pelayanan-Mu Tuhan. Sehingga nama Tuhan di dalamnya dapat dimuliakan. Terima kasih Allah Bapa, kami serahkan ini ke dalam tangan pemeliharaan-Mu. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Dan kita akan menerima berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus menyertai Oma Opa sekalian dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin.